dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologisnya. Jelas-jelas istrinya halal. Tetapi karena perintah Allah melarang untuk mendekati istrinya di siang Ramadan, dia patuh tentang itu. Allahu a'lam. Kenapa tidak sebetulnya kita camkan, ini jangan-jangan adalah ibadah Ramadan atau bulan Ramadan terakhir buat saya dalam proses kehidupan di dunia. Pada saat ingin sebetulnya untuk melakukan, terjebak dengan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang terlarang, dia ingat Allah Maha melihat. Itu tidak lebih sebetulnya menempatkan, lebih mempersatukan perutnya ketimbang Allah, perintah Allah sebetulnya. Kasus korupsi, hampir tiap sebentar berita yang ada di televisi soal korupsi, soal gratifikasi. Subhanallah. Terkesan di dunia mana kita sekarang ini? Sehingga dengan cara seperti ini keistiqamahan kita dalam proses pensucian itu akan tetap berlanjut. Syukur-syukur sebetulnya kita akan bisa dapatkan Ramadan bulan. Tapi kalau tidak, kita sudah siap. Karena dalam sana suci secara berterusan, suci secara semutan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral mustami'in al-kiram, wasna'u qawlallahi ta'ala fil Qur'anil Karim, khususan fi surat al-Adzathiyah. Rakam ayat al-thalathah wal-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allahu ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Dalam ayat ini makna yang terkandung adalah, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat sesuai dengan pengetahuan Allah, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan dia sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dalam hal ini? Bapak-bapak, saudara hadirin sekalian yang berbahagia, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa juga melimpahkan rahmat dan karunia kepada semua. Terutama tentunya adalah kenikmatan keimanan. Karena inilah yang mendorong kita hadir pada hari ini, melaksanakan sebuah perintahnya, mewajibkan untuk setiap laki-laki muslim balik berakal untuk melaksanakan ibadah Jumat sebagai hari hari. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan syafaat dari beliau di mahsyar. Untuk itu satu hal yang sangat pasti, kita sering menyampaikan salawat sebagai sebuah manifestasi rasa cinta kita sebagai umatnya dan menunjukkan ketaatan beliaulah yang tidak ada tandingan untuk kenikmatan. Bapak-bapak, saudara hadirin sekalian,
kurang dari 3 minggu kita baru saja menyelesaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa, dengan berbagai aktivitas ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dan goal akhir daripada itu, kita sering mengucapkan minal aidin wal faizin, dengan suatu makna yang punya kandungan filosofis yang sangat mendalam, istilah yang dimaksud. Al-faizin, semoga orang yang menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya selama Ramadan penuh itu, dia akan meraih kemenangan. Al-aidin, orang yang seperti itu akan diharapkan kembali kepada satu bentuk kesucian. Makanya hari rayanya disebut Idul Fitri. Saya kira satu hal yang masih relevan dibincangkan, sampaikan pada kesempatan khutbah hari ini yang menyangkut dengan ibadah fitrah. Bapak saudara hadirin sekalian, kata-kata fitri atau kata-kata fitrah ini mengandung makna yang sangat komplit sebenarnya. Setidak-tidaknya ada 2 hal yang bisa kita tarik. Pertama, fitrah yang dimaksudkan itu adalah kembali sebetulnya kita pada posisi yang tetap komit dengan keilahian, komit dengan ketauhidan, menyatakan satu-satunya Allah itu adalah Tuhan. Ada Tuhan selain daripada Allah. Ini bisa beranjak sebetulnya dari hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap hamba Allah itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah, di dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan punya komitmen sebetulnya dengan keilahian. Erat hubungannya sebetulnya dengan pada saat roh akan ditiupkan oleh Allah terjanin di dalam rahim si bumi. Komitmen itu dinyatakan dalam bentuk alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, bukankah saya Tuhanmu? Si roh menjawab, benar ya Allah, kami bersaksi, berjanji. Dikaitkan dengan Idul Fitri, satu hal yang menampakkan sebetulnya proses panjang 1 bulan penuh yang dia lalui. Ada proses bagaimana komitmen keilahian itu dia perlihatkan. Dia telah menyampingkan sebetulnya hawa nafsunya selama ini yang dia jadikan sebagai hal yang prioritas dalam kehidupannya. Pada saat selama bulan Ramadan, dia hanya memandang prioritas perintah dan larangan Allah. Bayangkan sebetulnya pada saat dia kok yang punya segala sesuatu yang dia miliki, hasil karya dia, hasil usaha dia. Tetapi karena ada perintah Allah untuk dilarangnya yang bersangkutan itu mencicipi, menikmati hal yang dia miliki tersebut, dia patah. Dia tidak ingin merusak kuasanya hanya gara-gara mencicipi makanan atau apapun yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologisnya, jelas-jelas istrinya halal. Tetapi karena perintah Allah melarang untuk mendekati istrinya di siang Ramadan, dia patuh tentang itu. Kendati ada saja hawa nafsunya menginginkan hal yang seperti itu, tapi dia patuh tentang itu. Dia berlomba-lomba sebetulnya menyisihkan, jelas-jelas harta itu adalah milik dia, hasil karya dia, hasil usaha dia, sehingga terkumpullah harta sedemikian rupa. Tetapi karena ada perintah Allah sebetulnya untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki itu adalah haknya orang lain. Tapi amwalihim haqqun sa'il wa mahrum, kata Allah. Dia sisihkan. Dia berlomba setiap hari, dia sisihkan, bersedekah. Dan pada saat Ramadan juga dia jadikan momentum tahun buku, zakat. Dan puncak dari itu sebetulnya adalah setiap orang wajib sebetulnya melaksanakan zakat fitrah. Hendaknya bayi yang baru lahir pun sebelum malam tutupnya akhir Ramadan tersebut, dia tetap terkategori orang yang wajib atau kewajiban untuk membayarkan zakat. Sedemikian rupa sebetulnya kasus bentuk suasana
iklim yang diciptakan selama bulan Ramadan itu menampakkan sebetulnya dengan suatu keyakinan hanya Allah kok satu-satu Tuhannya yang pantas dia ikuti, segala larangannya dia hindari. Pantas dia nyatakan sebagai ainul fitrah. Fitrah juga dimaknakan sebetulnya dengan ungkapan ayat Allah, fitratullah fataran nasa alaiha. Kesucian Allah, kemahasucian Allah terpancar sebetulnya kepada mereka-mereka yang mengikuti perintah Allah. Salah satu yang dimaksudkan tentu adalah ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, larangan-larangan yang hindari selama bulan Ramadan, satu hal yang sangat pantas. Dia perwujudan dari kemahasucian Allah dalam hidupnya. Makanya pantas disebutkan sebetulnya orang yang telah melalui proses yang sedemikian rupa itu, dia dinyatakan bagaikan seorang bayi yang baru lahir tanpa noda dan dosa. Alhamdulillah itu kita lalui. Satu hal yang sangat luar biasa kalau kita coba tempatkan, satu bulan Ramadan itu merupakan miniatur sebetulnya proses kehidupan 1 tahun penuh. Karena itulah hakikatnya kemanusiaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan lebih jauh sebetulnya adalah yang perlu kita renungkan. Apakah kita hanya sebatas berhenti pada titik sampai puncaknya dinyatakan pada hari raya atau Syawal itu dinyatakan Aidil Fitri. Setelah itu fasenya kita kembali kepada suasana sebelum Ramadan, atau memang akan selalu terpancar sebetulnya suasana iklim kehidupan 1 bulan Ramadan penuh itu sepanjang tahunnya. Karena kita tidak bisa memastikan diri kita hadirin sekalian bahwa tahun depan kita akan balik lagi dengan suasana di bulan Ramadan, kita lakukan proses pensucian kembali. Allahu a'lam. Kenapa tidak sebetulnya kita camkan ini jangan-jangan adalah ibadah Ramadan atau bulan Ramadan terakhir buat saya dalam proses kehidupan di dunia. Bapak saudara hadirin sekalian, kalau kita coba tarik beberapa poin yang bisa kita coba manifestasikan kefitrahan, kesucian yang dimaksudkan itu hadirin sekalian, agaknya bisa dalam 2 hal. Pertama, menyangkut persoalan kesucian hati. Ini merupakan sentralistik sebetulnya sekalian untuk mencoba menampakkan bagaimana performance seseorang. Hati bisa dimaknakan sebagai sebuah potensi yang mendorong seseorang untuk melakukan satu perbuatan. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah menyatakan, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah dalam diri setiap fisik kita ini sebetulnya ada mudghah, ada segumpal daging. Segumpal daging dimasukkan bisa dalam wujud fisik, tapi saya kira juga bisa dalam bentuk hanya sebatas fungsi. Sehingga idza saluhat saluhal jasad kulluh, fa idza fasadat fasadatul jasad kulluh. Dalam hal ini hadirin sekalian, Rasulullah menampakkan, membayangkan, menyampaikan sebetulnya bahwa dalam diri kita itu ada potensi yang mendorong akan melakukan sesuatu perbuatan. Kalau seandainya potensi itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dalam matan hadis lain sebetulnya bukan jasad yang dikatakan saluhat atau fasadat, tapi amal. Di dalam makna sebetulnya kalau seandainya dorongan itu, sesuatu potensi yang ada dalam diri kita itu menampakkan dia adalah sesuatu yang baik, maka baiklah segala amaliyahnya, baiklah segala aktivitasnya. Tetapi sebaliknya, kalau ini kotor, busuk, jelek, maka jelek dan busuklah semua amaliyah yang dia lakukan. Apa itu al-qalb, kata Rasulullah. Bapak saudara yang sekalian, kalau kita mencoba melihat dalam tatanan seperti apakah yang dimaksudkan kotornya hati itu, saya kira semua kita sudah sangat memahami bahwa wujud bentuk
Bahwa hati yang rusak, hati yang busuk, hati yang kotor itu, bagaimana sebetulnya sentralistik yang ada dalam diri dia menampakkan ada aspek-aspek kesombongan, ada aspek ria, ada aspek sebetulnya suka menggali-gali kesalahan orang lain, mencukir-cukir, suka memfitnah, dan hal-hal lain sebagainya hadirin sekalian yang menunjukkan sesuatu yang jelek, merusak diri, merusak lingkungan, merusak alam, dan lain sebagainya. Sentralistiknya adalah persoalan hati. Makanya kita coba lakukan bagaimana proses agar hati yang dimasukkan sesuai dengan jalan real yang digariskan Allah. Di antaranya sebetulnya adalah dengan berzikir pada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah, zikir bisa dalam satu makna mengingat akan Allah. Pada saat ingin sebetulnya untuk melakukan terjebak dengan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang terlarang, ya ingat Allah Maha melihat. Atau juga bisa dimaksudkan zikir, dimaksudkan adalah memang mengungkapkan lafaz-lafaz zikir Asmaul Husna. Minimal yang dimaksudkan itu adalah Astaghfirullahaladzim. Rasulullah SAW yang ma'asum tidak kurang dari 75 dari semalam beliau melafazkan Astaghfirullah. Apatah lagi kita manusia biasa yang dhaif, yang naif, yang sering terjebak dengan satu hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang sangat pantas dan seharusnya sebuah keniscayaan. Astagfirullahnya itu. Yang kedua adalah aspek pembersihan, pensucian harta yang dimiliki. Awal disampaikan tadi bahwa selama bulan Ramadan sedemikian rupa sebetulnya ingin sebegitu luar biasa menyisihkan sebagian harta yang kita miliki, cara memberikan hak-haknya orang lain. Karena memang harta sering memberikan pengaruh besar terhadap menampakkan sosok yang akhirnya menuhankan harta yang dimiliki dan menyampingkan sebetulnya hal-hal yang seperti diceritakan perintah Allah Subhanahu. Proses berpuasa dalam bulan Ramadan itu dalam satu bentuk pengendalian bagaimana memanage, menata apa yang dimiliki. Dan nanti sekali lagi itu adalah milik kita. Karena memang nggak bisa dipungkiri, kita terlalu banyak terjebak dalam hal-hal lebih memprioritaskan aspek yang terkait dengan persoalan. Padahal kita sudah biasa puasa. Tentu agaknya dalam bentuk yang lebih kompleks. Kita suka bikin anekdot, suka latah. Pada saat ada misalnya berbarengan waktu sholat zuhur masuk dengan makanan yang tersedia untuk dimakan. Kita suka ngomongnya seperti ini. Daripada mengingat makan dalam sholat, lebih baik sebetulnya mengingat sholat dalam makan. Itu satu bentuk latah sebetulnya. Itu lebih sebetulnya menempatkan, lebih mempersatukan perutnya ketimbang Allah, perintah Allah sebetulnya. Belum lagi dalam aspek proses dagang, kerja di kantor, yang selama ini sebetulnya kita memang menafikan. Kita suka mengambil helah. Soal waktu sholat itu muasa. Sholat itu waktunya luas. Makanya Allah berikan luas itu, memberikan kesempatan buat kita. Ya kalau mau mendapat, prioritaskan selesaikan dapat dulu. Masih ada sholat zuhur. Atau pada saat misalnya dagang, pada saat orang ramai, kenapa tidak selesaikan ini dulu? Nanti sholatnya. Itu satu indikasi ya diri sekalian menunjukkan bahwa kita sudah menempatkan segala sesuatu yang terkait dengan harta benda, pekerjaan yang muaranya itu tidak ada harta benda, itu lebih diprioritaskan ketimbang perintah Allah dan Rasulnya. Itu bagaimana sudah dilakukan proses pembersihan khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim 'alaiha. Yang disebutkan oleh Allah cara untuk membersihkan, mensucikan harta itu dengan
serahkan bahagian punya orang kepada yang terkait. Tetapi tentu tidak cukup kalau proses mendapatkannya pun tidak sesuai dengan perintah Allah. Kita miris hadirin sekalian. Sekarang marak judi online yang tidak hanya terjebak orang-orang dewasa yang sudah bekerja, remaja pun sekarang terjebak. Siswa, mahasiswa menyisihkan waktunya untuk main judi online. Jumlah transaksi tahun 2024 dalam data yang ada media sosial itu sampai 900 triliun rupiah jumlah transaksi online judi. Coba bayangkan, 900 triliun menjebak banyak pihak dalam hal ini. Momentum Ramadan kita kesampingkan. Kasus korupsi, hampir tiap sebentar berita yang ada di televisi soal korupsi, soal gratifikasi. Subhanallah. Terkesan di dunia mana kita sekarang ini? Baru saja selesai kasus Kementerian Perikanan dan Laut. Muncul korupsi Kementerian Pertanian. Bank Indonesia, PLN, PT Antam, ini terakhir heboh lagi di lembaga Yudikatif. Seperti apa sebetulnya itu? Diletakkan pada posisi mana sebetulnya harta yang dimiliki? Kok bisa menyampingkan hal itu sebetulnya terlarang di mata Allah? Kita sudah bertanya sebetulnya, orang-orang seperti ini pasang nggak ya? Tapi kita yakin, karena puasa itu adalah hasil proses edukasi sejak kecil. Kalau dia muslim, kita yakin dia puasa. Tetapi kenapa puasa tidak memberikan dampak perubahan terhadap dirinya pada proses pensucian tentang hati? Makanya dalam hari ini hadirin sekalian, kita coba refleksikanlah kembali suasana Ramadan itu dalam kehidupan keseharian. Ayo puasa kita di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun kita puasa Senin Kamis, peluang yang sangat tidak sulit, tapi punya nilai yang sangat. Kebiasaan sebetulnya untuk sholat qiyamul lail. Kenapa tidak? Kita teruskan qiyamul lail kita itu sholat tahajud. Oh, kita juga biasa bangun setengah 4, bangun jam 4. Kenapa tidak? Kita manfaatkan itu untuk qiyamul lail. Baca Quran, karena memang disuruhkan sebetulnya banyak baca Quran dalam Ramadan. Kenapa tidak? Dalam berbagai momentum, bahkan seperti di Jumatan ini misalnya, perbanyak baca Quran. Sehingga dengan cara seperti ini keistiqamahan kita dalam proses pensucian itu akan tetap berlanjut. Syukur sebetulnya kita akan bisa dapatkan Ramadan bulan. Tapi kalau tidak, kita sudah siap. Karena dalam sana suci secara berterusan, suci secara senutan, lalu berkesinambungan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw." Kandungan ayat ini sering disampaikan dan sering juga kita renungkan. Kenapa kok Allah bersumpah dengan waktu? Karena memang waktu sebagai sebuah instrumen memberikan pengaruh kapasitas diri kita dengan Allah. Tidak terasa sebetulnya sudah 3 minggu saja Ramadan. Tidak terasa sudah 60 sekian saja usia.
Betapa begitu singkatnya waktu. Maka di dalam proses sudah dilalui untuk eksistensi di dalam kita, ada satu hal yang kita perlu renungkan, ilustrasi yang sangat menarik. Berpuasalah bagaikan ulat bertong-tong. Awal sebelum dia berpuasa, di dalam sarang kepompongnya, dia memang merusak lingkungan. Dia rusak dedaunan untuk membuat sarang kepompongnya. Tetapi setelah selesai dia berkontemplasi, selesai dia berpuasa, dia lahir sebagai sosok yang lain. Dalam hal ini adalah kupu-kupu. Tidak ada seorang pun sebetulnya tidak suka melihat kupu-kupu. Dia sesuatu yang indah. Dan dalam kehidupannya tidak pernah merusak lingkungannya. Tapi janganlah bagaikan puasanya ular. Ular sebelum puasa merusak. Lingkungan takut, merasa tidak nyaman dengan dirinya. Setelah dia lakukan puasa, malah berganti kulit. Dia kembali bagaikan semula. Satu bentuk sosok yang ditakuti, satu bentuk sebetulnya yang dianggap merusak lingkungannya. Dalam hal ini, pilihan kita yang mana? Kita akan pilih berpuasa bagaikan apa? Selesai proses Ramadan, yuk tetap kita konsisten untuk menempatkan diri khairun nas ayyam qaunas, sebaik-baik manusia memberikan manfaat. Bukan sebalik. Karena kalau sebaliknya, puasa berarti tidak memberikan pengaruh positif terhadap dirinya, bagaikan puasanya ular. Bagaimana? Ilustrasi itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati qadir. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا ربنا تقبل منا إنك أنت التواب تب علينا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون.